kita akan jumpai narasumber kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa bersama kembali dengan Ustadz Ahmad Ainul Yakin pagi hari ini. Pagi yang segar Ustadz ya, dan insya Allah segar pula kalau kita awali dengan kajian-kajian bertema tentang Al-Quran. Ustadz, kemarin kita sudah sedikit menyampaikan bagaimana peristiwa tanpa sengaja Nabi Musa membunuh orang Mesir begitu Ustadz ya, dan kita ingin mendengarkan kisah selanjutnya. Silakan Ustadz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Allahumma ja'al ayyamana ayyama rasulillah wa layalana layala rasulillah. Allahumma ja'al sabahana sabahas salihin wa masa'ana masa'as salihin wa alhiqna bis salihin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman la yunsa 'ilman nafi'an mubarakan fih. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Setelah Nabi Allah Musa alaihissalam melerai dua orang yang sedang bertikai, yang satu dari golongan Bani Israel, yang satu dari orang Mesir. Ternyata Nabi Musa melerai orang Mesir itu dan ternyata menyebabkan dia mati. Sehingga tentu Nabi Musa ada ketakutan di situ, karena itu sebuah jarima, itu sebuah kriminal bagi orang-orang sana, orang-orang Mesir, terlebih meskipun Nabi Musa tidak sengaja waktu itu. Terlebih ada sebuah dendam antara orang Mesir dan orang Bani Israel yang sudah kita bahas berkali-kali ya, mulai zamannya Nabiullah Yusuf alaihissalam sampai ke Nabiullah Musa alaihissalam ini. Sehingga Nabi Musa alaihissalam ini ketakutan, dan Nabiullah Musa alaihissalam meminta ampun kepada Allah atas perihal yang telah beliau lakukan dengan ketidaksengajaan beliau. Sehingga Allah Subhanahu wa taala juga mengampuni Nabiullah Musa pada ayat 16 surat Al-Qasas. Kemudian esok harinya fa asbah fil madinati khaifan yataraqab. Nabi Musa ini ketakutan. Beliau jalan ketakutan. Jadi yataraqab itu dalam kitab-kitab tafsir disebutkan yaltafit yaminan wa shimalan. Nabi Musa nengok kanan kiri karena takut. Takut apa? Karena takut tiba-tiba Nabi Musa diringkus dan dikisos dan lain sebagainya, ditangkap, dipenjara dan lain sebagainya. Padahal Nabi Musa waktu itu tidak salah. Nabi Musa hanya melerai gitu saja dan membela orang yang berasal dari sukunya, yaitu Bani Israel, yang membutuhkan bantuan karena dia juga hampir saja dibunuh oleh orang Mesir tadi itu yang terbunuh. Fa'idzal ladzi tansarahu bil ams yastasrihu. Tiba-tiba esok harinya ketika Nabi Musa ini jalan di jalanan dan Nabi Musa ini sudah ketakutan, khawatir terhadap dirinya ya. Tiba-tiba orang yang kemarin ditolong oleh Nabi Musa itu teriak-teriak lagi. Teriak-teriak lagi memanggil-manggil Nabi Musa, minta ditolong lagi. Ternyata esok harinya dia ini bikin ulah lagi atau bertikai lagi dengan orang Mesir yang lainnya. Qala lahu Musa innaka laghawiyyun mubin. Apa kata Nabi Musa? Wah, kamu ini benar-benar nyata sesatnya. Maksudnya seperti apa? Kamu ini orang yang bodoh. Kamu ini sudah nggak bisa bela diri sendiri. Kau masih bikin keributan. Kau masih suka ribut dengan orang lain. Kalau memang nggak bisa bela diri, kalau memang nggak bisa mengamankan diri sendiri dari ancaman orang lain, dari tindakan orang lain, dari keburukan orang lain, boya kamu itu nggak usah bikin sensasi seperti ini atau bikin ulah seperti ini. Akhirnya Nabi Musa juga kebingungan mau menolong, takutnya nanti orang Mesir ini mati lagi ditolong oleh dilerai oleh Nabi Musa. Aturidu an taqtulani kama qatalta nafsan bil ams. Lalu apa yang terjadi? Orang Mesir mengatakan, Musa, kamu mau membunuh saya seperti kamu membunuh yang kemarin itu. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam
tidak jadi melerai dengan cara yang seperti kemarin itu. Maka selesai pertikaian itu selesai. Dan keesokan harinya atau dalam waktu yang sangat singkat dari kejadian itu, berita tentang Nabi Musa ini tersebar. Termasuk orang Mesir yang kedua yang bertikai dengan orang Bani Israel yang ditolong oleh Nabi Musa itu. Itu sudah tahu ternyata kemarin itu ada pembunuhan dalam tanda kutip ya. Bahwasanya yang membunuh itu Nabi Musa. Sehingga seluruh orang Mesir itu tahu semua karena cepat sekali. Ya kita tahu lah bagaimana kalau misalnya kaum mayoritas itu kemudian mohon maaf ya dibunuh oleh kaum minoritas, itu tentu beritanya cepat viral, cepat menyebar dan langsung dicari. Termasuk Firaun. Firaun ini sudah mencari-cari Musa. Kok berani-beraninya dia membunuh orang Mesir? Istilahnya tuan rumah lah, tuan rumah. Kamu kok berani membunuh tuan rumah? Ini bagaimana kata Firaun ini? Harus dicari Musa. Harus dicari dan harus kita bunuh sebagai gantinya, kisosnya. Jadi kalau bahasa sekarang mungkin ya Nabi Musa itu sudah dicari-cari oleh pemerintahan Firaun. Namun ada satu orang Mas Kohar dan mitra Muslim yang beriman, yang dia itu menyembunyikan keimanannya. Ini dijelaskan dalam kitab Dirasat fil Qasas Al-Qur'ani, diktat kuliah saya yang dikarang oleh guru besar ilmu tafsir dan ulumul Quran, yaitu Profesor Dr. Muhammad Said Jibril dan Dr. Muhammad Abdurrahman Muhammad Wais. Itu dijelaskan bahwasanya ada satu orang yang beriman dari pengikut Fir'aun. Jadi dia mengikuti Fir'aun itu dalam ranah pemerintahannya saja, tapi dia tidak beriman kepada Fir'aun. Dia tidak menganggap Fir'aun sebagai Tuhannya. Jadi dia yaktum imanahu. Dia menyembunyikan keimanannya itu dari Fir'aun. Dia tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia takyid, dia mendukung menyukai Nabiullah Musa alaihissalam dan meyakini Nabi Musa tidak salah pada peristiwa itu, dalam kasus itu. Akhirnya apa? Wajah falam ayat 20. Wajah rajulun min aqsal madinati yas'a. Kemudian datang seseorang datang dari ujung kota seraya berkata, ini datangnya bergegas ya, bergegas. Jadi dalam menyampaikan sebuah kebaikan itu harus yas'a, harus cepat, harus bergegas, segera. Karena apa, kalau sampai telat maka mungkin akan berbeda cerita selanjutnya itu. Jadi dia bergegas. Makanya kita dalam hal penyampaian kebaikan, menasehati, kemudian yang ngaji itu harus bergegas memang. Ini Al-Qur'an yang membicarakan seperti itu. Wajah rajulun min aqsal madinati yas'a. Ayat 20 surat Al-Qasas ini mengatakan bahwasanya datang seseorang dari ujung kota. Jadi dari ujung ibu kota itu yas'a, bergegas, dia mengatakan kepada Musa. Maka orang yang ini dimaksud adalah yaitu orang yang beriman yang dia bekerja di pemerintahnya Fir'aun. Tapi tetap dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia tidak mengimani Fir'aun sebagai Tuhan. Wa yaktumu imanahu, dia menyembunyikan keimanannya. Qala, dia berkata, innal mala ya'tamiruna bika liyaqtuluka fakhruj inni laka minan nasihin. Wahai Musa, saya beri nasihat ya. Ini seluruh negeri Mesir ini sedang mencari kamu. Untuk apa? Untuk membunuhmu karena kasus yang kemarin. Maka nasihat saya, cepatlah keluar dari Mesir. Benaran ini sungguh-sungguh nasihat dari saya, kata laki-laki itu. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam ini mengiyakan dan mengamini saran dari seseorang tadi. Akhirnya Nabi Musa keluar dari Mesir. Fakharaja minha khaifan yataraqqab. Nabi Musa keluar dari Mesir dalam keadaan takut, khawatir. Jadi yataraqqab tadi saya katakan menolak
yaltafitu yaminan wa shimalan, menoleh ke kanan ke kiri, ya bagaimana orang khawatir, orang takut gitu ya. Ya. Takut tiba-tiba ditangkap dan lain sebagainya. Nabi Musa terus berjalan dan sembari beliau berkata, qala rabbi najjini minal qaumiz zalimin. Ya Allah, selamatkanlah aku dari orang-orang yang zalim. Nabi Musa keluar dari Mesir, tidak tahu arah, tidak tahu tujuan, tidak membawa bila zadin, bila jihatin, kata dalam kitab ini. Tanpa arah, tanpa tujuan, tanpa bekal, pokoknya Nabi Musa jalan gitu saja, pergi gitu saja. Dan Nabi Musa alaihissalam itu meminta kepada Allah, sudahlah, saya tanpa arah, tanpa tujuan, nggak tahu kemana. Asa Rabbi ayyahdiyani sawa'as. Ya semoga saja Allah menunjukkanku. Jadi benar-benar yang kalau bahasa kita itu, meskipun nggak Sherlock gitu ya, tapi Allah sudah menggerakkan Nabi Musa untuk ke sebuah tempat yang nantinya akan menjadi sebuah peristiwa baru, episode kehidupan Nabi Musa baru. Jadi sudah tanpa Sherlock, tanpa apa, pokoknya Nabi Musa jalan gitu saja. Dan Nabi Musa percaya. Inilah sifat optimisme Nabi Musa alaihissalam dan husnuzon Nabi Musa alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah akan mengabulkan doa saya, kata Nabi Musa, menyelamatkan saya dari kejaran orang-orang yang zalim itu, dan akan menunjukkan saya ke tempat, ke arah yang nantinya itu akan lebih baik daripada kehidupanku yang sebelumnya. Insya Allah pada segmen yang berikutnya. Begitu. Kita lanjutkan kebersamaan kita dalam program Kajian Fajar Kisah-Kisah Al-Quran dan Mitra Muslim, sebagaimana yang tadi sudah dijelaskan oleh Ustadz Ahmad Ainul Yakin pada segmen sebelumnya. Kita juga melihat di Quran Surah Al-Qasas ayat 21 Allah berfirman yang artinya, maka keluarlah Musa dari kota itu dengan rasa takut, menunggu-nunggu dengan khawatir. Dia berdoa, ya Tuhanku, selamatkanlah aku dari orang-orang yang zalim itu. Kemudian penuh rasa khawatir Nabi Musa keluar dari Mesir. Dan kemanakah Musa akhirnya pergi untuk menyelamatkan diri dari kejaran para penguasa Fir'aun? Kita akan segera lanjutkan kembali. Ustadz Ahmad Ainul Yakin, kemana gerangan Nabi Musa selepas dihinggapi rasa ketakutan berada di Mesir karena insiden yang tidak disengaja sebenarnya? Kemana berikutnya? Ustadz silakan. Ketika Nabi Musa alaihissalam akhirnya sampai ke Madian. Madian itu adalah ma baina Syam wal Hijaz. Di Madian itu sebuah daerah antara Syam dan Hijaz. Dia tengah-tengah lah antara, kalau sekarang ini ya mungkin antara Arab Saudi dan Suriah. Ketika sampai di sana, walamma warada ma'a Madyana wajada alaihi ummatan minan nasi yasquna wa wajada min dunihim ra'ataini tadudani qala ma khatbukuma qala ta'ala nasqi hatta yusdira ar-ri'a wa abuna syaikhun kabir. Ketika Nabi Musa ini datang di Madian, pertama kali yang beliau jumpai itu ada banyak orang yang sedang antri mengambil air di sebuah sumur yang ada di sana. Banyak sekali. Jadi dalam kitab kita ini Al-Mustafad bin Qasus Al-Quran di Da'wah Du'a, bahwasanya lamma wasala Musa ma'a Madyan wa huwa ma'uhumul ladina yastaquna minhu wa kana bi'ran fi ma ruya wajada alaihi jama'atan kathifatal adad min unasil mukhtalifin. Di Nabi Musa ketika sampai di Madian, ternyata banyak orang yang sedang mengantri mengambil air dari satu sumur, yang mana satu sumur itu adalah satu-satunya sumber mata air yang ada di sana. Dan ternyata Nabi Musa menemukan ada dua perempuan. Jadi dua perempuan yang dia itu tidak bisa mengantri. Karena apa? Karena yang mengantri semua itu laki-laki. Dan perempuan-perempuan ini, dua perempuan ini, mereka juga mempunyai kambing yang harus mereka beri minum, dan juga mereka
mengambil air untuk yang di rumah. Jadi mereka tidak bisa mengambil air karena satu tadi itu bahwasanya banyak sekali yang antri dan semuanya itu laki-laki. Dan mengapa dia mengambil air? Mereka mengambil air karena wa abuna syaikhu kabir. Bapak kami ini sudah tua dan bapak kami cuma punya anak perempuan 2, ya kami ini. Maka tidak bisa bapak kami mengambilkan air untuk kami. Itu ketika ditanya oleh Nabiullah Musa alaihissalam, ma khotbukuma. Jadi ma khabarukuma wa sya'nukuma la tasqiyani ghanamakuma ma haula. Kenapa kamu tidak antri ke sana? Kenapa kambing-kambingmu ini tidak diberi minum juga bareng sama orang-orang sana? Kedua, perempuan itu menjawab, tidak mungkin bisa. Karena kami perempuan. Kalau mereka selesai baru kami bisa. Maka saat itulah Nabiullah Musa alaihissalam ini menolong mereka. Jadi kalau bahasa kita, ya sudahlah, sampean berdua duduk di sini, kambing-kambing sampean saya bawa, saya ambilkan air, saya kasih minum, dan nanti saya ambilkan air untuk sampean yang di rumah atau untuk orang tua sampean yang di rumah. Ya, ya. Setelah itu dan memang qadarullah ya. Qadarullah, ternyata nanti Nabiullah Musa alaihissalam itu menikah dengan salah satu dari mereka. Jadi Nabi Musa alaihissalam setelah menolong mereka berdua dan mereka berdua sudah pulang itu, Nabi Musa alaihissalam ini kemudian istirahat di sebuah pohon gitu. Ya bahasa kita mungkin leyeh-leyeh seperti itu ya. Leyeh-leyeh atau istirahat Nabi Musa alaihissalam dan mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fasaqa lahumma tsumma tawalla ila zilli. Nabi Musa setelah memberikan minum kepada kambing-kambing kedua perempuan itu dan juga mengambilkan air untuk mereka, Nabi Musa alaihissalam beristirahat di tempat yang sangat teduh, ya pohon gitu ya, di bawah pohon, dan Nabi Musa alaihissalam berdoa. Doanya, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Dan doa inilah yang dipakai oleh banyak kiai yang diminta maksudnya amalan ya, amalan baca doa apa ya agar mendapatkan jodoh dan lain sebagainya. Ini banyak sekali kiai-kiai yang memberikan doa ini. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, aku ini sangat membutuhkan apapun yang Engkau berikan dari kebaikan. Jadi Nabi Musa alaihissalam itu ketika berdoa seperti ini, Nabi Musa membutuhkan sebuah teman hidup. Jadi, membutuhkan sebuah teman hidup yang membantu dalam kebutuhan sehari-hari. Karena istilahnya Nabi Musa sudah capek hidup sendiri kan, seperti itu. Jadi itulah kenapa ketika dimintai doa itu sebagian atau mayoritas kiai-kiai itu memberikan doa ini. Okay. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ini di Quran surah dan ayat. Setelah beberapa saat kemudian atau beberapa hari gitu ya, setelah kejadian itu, tiba-tiba salah satu putri dari dalam sebuah riwayat itu putrinya Nabiullah Syu'aib alaihissalam. Jadi salah satu dari perempuan tadi, di dalam riwayat itu, dalam kitab-kitab tafsir masyhur sekali, bahwasanya sebagian pendapat para ulama yang dimaksud dua perempuan itu adalah dua putri Nabiullah Syu'aib alaihissalam. Salah satu dari mereka ini datang kepada Nabiullah Musa alaihissalam setelah bercerita kepada ayahnya, yaitu Nabiullah Syu'aib alaihissalam, bahwasanya ada laki-laki yang baik sekali menolong kami dan sebagainya. Tapi Nabi Musa ini tidak ada modus ya. Jadi benar-benar Nabi Musa ini menolong ya. Menolong. Kalau sekarang kan tidak, menolong sambil modus itu. PE kan seperti itu. Artinya PE-nya itu loh yang kurang bagus itu, PE-nya itu. Iya. Jadi Nabi Musa ini ikhlas menolong.
Dan itulah kalau orang ikhlas menolong ini insya Allah tujuan dunia itu akan dapat. Tapi kalau misalnya nggak ikhlas menolong, masih modus, maka belum tentu nanti itu tujuan dunia dan akhiratnya itu dapat. Jadi kalau misalnya ada anak-anak muda di sini yang mas-mas laki-laki yang sering menolong perempuan dan lain sebagainya, sudahlah nggak usah modus, diniatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka insya Allah nanti jodoh itu akan datang. Seperti Nabi Allah Musa alaihissalam, ketika Nabi Musa alaihissalam ini sudah benar selesai menolong kedua perempuan itu, dan Nabi Musa tadi saya katakan berdoa seperti itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiba-tiba faja'at ihdahuma tamshi 'ala istihya. Salah satu dari kedua perempuan itu datang kepada Nabi Musa dengan rasa malu. Ini penting juga, bahwasanya perempuan itu datang atau berjalan dengan satu rasa malu. Jalannya perempuan yang ideal, seorang muslimah, mukminah, jalannya saja itu sudah malu. Bukan jalan yang semakin dibuat-buat, Mas Far. Kadang ada jalan itu perempuan itu dibuat-buat agar terlihat, agar dilihat oleh laki-laki. Jadi jalannya perempuan atau muslimah, mukminah, yang ideal itu adalah dia jalan dengan rasa malu. Bukan pecicilan bahasa kita ya. Jadi kalau di mall itu dia malu sekali. Enak kalau punya istri seperti ini. Aman, uang saku kita, insya Allah dompet kita aman. Kalau di mall kan biasanya lihat sana sini. Gitu. Dan juga, ini kalau guru-guru kami mitra muslim membaca surat Al-Qasas 25, ini seperti ini. Faja'at ihdahuma tamshi 'ala istihya. Kemudian 'ala istihya in qalat inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana. Jadi tidak berhenti 'ala istihya, kemudian wasalnya qalat inna abi. Kenapa? Karena maknanya sangat bagus sekali. Yang pertama, maknanya adalah salah satu dari perempuan itu datang kepada Nabi Musa berjalan dengan rasa malu. Kemudian yang kedua, alastihya in qalat, dengan rasa malu pula perempuan itu berbicara. Nah, sehingga di sini kalau kita membaca dengan seperti itu, maka kita akan mensifati seorang perempuan mukminah yang ideal adalah satu, dia berjalan dengan rasa malu, dengan nunduk, dengan rasa malu dan lain sebagainya. Yang kedua, dia berbicara dengan rasa malu. Lebih-lebih berbicara kepada ghairu mahram, ajnabi, itu laki-laki asing. Di alastihya in qalat inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana. Jadi salah satu putri Nabiullah Syuaib alaihissalam itu datang kepada Nabi Musa dengan rasa malu, kemudian menyampaikan undangan ayahnya, penyampainya juga dengan rasa malu bahwasanya wahai Kang Mas, ya bahasa kita, Anda diundang oleh ayah kami ya sebagai bentuk terima kasih lah, karena sudah mengambilkan air kepada kami. Falamma ja'ahu wa qassa 'alaihi al-qasas qala la takhaf najauta minal qaumiz zalimin. Ketika sampai di rumah dua perempuan tadi dan menyampaikan, Nabi Musa menyampaikan mengapa beliau itu sampai ke Madian. Jadi cerita mulai dari Mesir sampai ke Madian itu kepada Nabiullah Syuaib alaihissalam. Apa kata Nabiullah Syuaib alaihissalam? Sudah, kamu selamat insyaallah. Najauta minal qaumiz zalimin. Insyaallah nggak akan terkejar dan insyaallah akan aman bersama saya ini. Ya. Masya Allah. Lalu salah satu juga dari perempuan tadi, yaitu putri Nabiullah Syuaib alaihissalam, ini meminta kepada Nabiullah Syuaib, ayah, boya dia ini kita pekerjakan. Daripada kami berdua yang ngambil air, pulangnya juga telat, pulangnya juga malam, kambing-kambing kita juga terancam, lapar, haus dan sebagainya. Bagaimana kalau dia ini kita pekerjakan di sini, makan ikut kita dan lain sebagainya. Dan Nabiullah Syuaib alaihissalam setuju dengan usulan anaknya itu. Dan perempuan ini juga percaya kepada Nabi Musa, bahwasanya Nabi Musa ini laki-laki yang baik ya. Buktinya apa? Ketika Nabi Musa ini berjalan,
Nabi Musa tidak mau berjalan di belakang perempuan ini, putri Nabiullah Syuaib ini. Nabi Musa berjalan di depannya. Jadi ini yang harusnya diperhatikan ya. Kita kan sering di sekolah-sekolah itu kalau duduk itu kan perempuan yang di belakang, laki-laki yang di depan. Ya, perempuan yang di belakang, laki-laki di depan. Itu yang bagus. Bukan sebaliknya. Laki-laki di belakang, perempuan di depan. Tidak seperti itu. Begitupun juga jalan. Ketika mungkin kita jalan sama teman-teman atau saudara-saudara atau apa dan sebagainya, itu yang lebih bagus adalah laki-laki di depan. Berjalannya laki-laki di depan, bukan di belakang. Ini akhlak Nabiullah Musa alaihissalam. Karena apa? Karena kalau laki-laki berjalan di depan, itu insya Allah aman. Insya Allah aman, tidak mikir yang macam-macam dan sebagainya. Nah, ini Nabiullah Musa seperti itu. Makanya akhirnya salah satu putri Nabiullah Syuaib itu mengatakan seperti itu kepada Nabiullah Syuaib alaihissalam. Bahwasanya dipekerjakan saja. Insya Allah ini laki-laki yang dalam Al-Quran itu disebutkan bahwasanya qawiyun amin. Insya Allah laki-laki ini ya itu orang yang benar-benar terpercaya dan yang terbaik untuk urusan bekerja dan akhlaknya. Akhirnya disetujui oleh Nabiullah Syuaib alaihissalam. Bahkan tidak hanya dipekerjakan, sebagai imbalannya Nabi Musa alaihissalam disuruh memilih, atau Nabi Musa alaihissalam dinikahkan dengan salah satu dari putri Nabiullah Syuaib alaihissalam itu. Dengan ayat 27 itu, inni uridu an unkihaka ihda ibnataini latayya hataini ala an ta'jurani fi thamaniya hijajin. Jadi Nabi Syuaib mengatakan, wahai Musa, kamu saya nikahkan dengan salah satu putri saya dengan mahar bekerja kepadaku 8 tahun. Ia mengambil air, kemudian mengembala kambing-kambingnya. Karena setiap nabi itu pasti mengembala kambing, Mas Kohar dan mitra muslim. Jadi Rasulullah mengatakan bahwasanya tidak ada satupun nabi yang tidak mengembala kambing. Wala anta ya Rasulullah, engkau juga wahai Rasulullah, iya, saya dulu mengembala kambing. Jadi Rasulullah sendiri mengembala kambing waktu kecilnya. Nabi Musa juga mengembala kambing, dan hampir semua nabi itu mengembala kambing. Sehingga mudah sekali kalau misalnya di Indonesia ini ada yang mengaku nabi, itu mudah, nggak usah ditanya wahyu, nggak usah ditanya pernah bertemu dengan malaikat Jibril, nggak usah susah-susah bertanya tentang seperti itu. Tanya saja, Pak, sampean mengaku nabi? Ya, kata dia. Pernah mengembala kambing boten? Tidak. Ya sudah, nggak usah, bukan nabi berarti. Udah jelas itu, udah jelas. Jadi salah satu tanda bahwa benar-benar menjadi nabi itu pasti mengembala kambing. Nabi Musa yang di Mesir tidak mengembala kambing, ternyata skenario Allah mengarahkan Nabi Musa ke Madian, dan Nabi Musa akhirnya mengembala kambing selama 8 tahun, tamaniyah hijajin. Fa in atmamta ashran famin indik. Kata Nabi Syuaib, kalau misalnya kamu genapkan 2 tahun lagi, yaitu 10 tahun, maka itu dari kamu ya, saya tidak mau memberatkan. Dan Nabi Musa alaihissalam menggenapkan itu 10 tahun, dan setelah itu baru Nabi Musa alaihissalam pergi lagi dari Madian ke sebuah gunung yaitu Tursina, dan disitulah periode baru lagi Nabiullah Musa alaihissalam, babak baru Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dan menjadi nabi. Setelah itu baru diperintahkan oleh Allah untuk ke Mesir berdakwah kepada Firaun. Insya Allah kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Selepas kita sapa dahulu penelpon yang sudah bergabung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas Kohar. Oke, dengan Bapak? Penginjing Mas Panggahar dari Permadi, Bang. Oh, Pak Permadi, sedikit lebih keras boleh suaranya Pak Permadi, silahkan. Assalamualaikum Ustaz Muhammad. Mohon maaf. Ya, sedikit. Habis apa? Pulsanya mungkin Ustaz mau ditanyakan apa itu di dalam surat Yusuf dikatakan ahsanal qasas, juga cerita Musa juga disebutnya ahsanal qasasi. Oke. Oleh karenanya kembalinya Nabi Musa dengan Nabi Yusya, itu Nabi Yusya siapa ya?
kok ada jejaknya gitu. Terima kasih Ustaz, mudah-mudahan dapat pencerahan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Permadi, Ahsanul Qasas, dan juga tadi yang terakhir Nabi Yusa, begitu ya Ustadz ya? Bagaimana Ustadz? Oke, suara Ustadz belum keluar. Mas Edi boleh bantu saya untuk... Oke. Baik ya, tadi terakhir telepon dari Pak Permadi ya. Sambil menunggu terhubung kembali dengan Ustadz Ahmad Ainul Yakin, Ustadz. Ya. Oke, baik Ustadz. Boleh dikomentarin apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Permadi, Ustadz? Kenapa ya? Saya nggak dengar tadi. Oh, tadi beliau itu menyampaikan ada 2 kali disebut Ahsanul Qasas di kisah Nabi, 2 Nabi ya, yang terakhir juga dengan Nabi Musa. Apa sih yang dimaksud dengan Ahsanul Qasas? Kemudian juga pertanyaan sempat menyebut Nabi Yusa tadi begitu, Ustadz, yang saya dengar dari Pak Permadi. Bisa dipahami kah Ustadz? Ya, Ahsanul Qasas, yang dimaksud Ahsanul Qasas adalah kisah yang terbaik yang memberikan pelajaran, yang memberikan ibrah, yang sangat penting dalam kehidupan kita untuk kita teladani. Dan kisahnya itu disebutkan ahsan karena sangat runtut dan banyak ya, banyak. Karena Nabi Yusuf dan Nabi Musa itu salah satu nabi yang sangat sering dikisahkan dalam Al-Quran, atau banyak kisahnya disebutkan dalam Al-Quran. Berbeda dengan nabi-nabi yang lain yang sangat singkat sekali. Seperti Nabi Idris itu kan singkat sekali, bahkan mungkin tidak banyak kita tahu dari Al-Quran. Dan memang itu memang Allah, dan Al-Quran bukan buku cerita ya, jadi tidak hanya cerita. Jadi cerita atau kisah yang disebutkan dalam Al-Quran itu menurut saya sangat penting juga. Ada riwayat yang mengisahkan Fir'aun selama 500 tahun tidak pernah sakit. Apakah usia rata-rata dari orang di zaman itu segitu panjang Ustadz ya? Pak Alif di Dukun Gresik. Oh, namanya 2 ya. Oke. Baik, silakan Ustadz. Apakah betul bahwa Fir'aun selama 500 tahun itu tidak pernah sakit dan usia orang-orang di masa itu segitu panjang? Ya, kalau riwayat tentang Fir'aun tidak pernah sakit memang benar. Tapi kalau umurnya sampai 500 tahun, saya tidak tahu. Ya. Tapi yang jelas usia orang-orang zaman dulu itu memang panjang ya. Baik. Kalau dalam sebuah riwayat itu Nabiullah Yusuf alaihissalam itu 110 atau 120, maka tentunya Nabi Musa alaihissalam itu tidak sampai melebihi itu. Atau orang yang hidup di zaman Nabi Musa tidak melebihi itu. Oke. Baik. Karena semakin lama itu kan tidak mungkin melampaui usia orang-orang terdahulu itu ya. Kalau memang Nabi Nuh memang ya 1000 tahun dan lain sebagainya. Tapi kalau Nabi Musa dan Fir'aunnya ini saya tidak tahu, dan saya belum membaca literatur tentang usia Fir'aun sampai berapa tahun. Ada satu pertanyaan Ustadz, mohon maaf, doa yang dibaca Nabi Musa tadi ada di Quran surah berapa dan ayat berapa ya Ustadz? Tentang bagaimana tadi Nabi Musa berharap jodoh Ustadz ya? Surat Al-Qasas ayat 24. Al-Qasas ayat 24. Oke, baik ya, sekali lagi Al-Qasas ayat 24. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu siapa di mana? Dari Ibu Fitri di Kamal. Ibu Fitri di Kamal, selamat bergabung, silahkan. Ada mau saya tanyakan sama Pak Ustadz. Tadi kan sempat dibahas ya, kalau perempuan jalan itu harus dengan rasa malu. Ya, bagaimana kok dengan suara Pak Ustadz? Kan sekarang banyak artis-artis ya, suaranya itu kayak apa ya? Kayak dibuat-buat, gemulai, terutama terhadap kaum laki-laki ya. Sekarang kan banyak artis-artis di situ ya. Seolah-olah suaranya itu kayak gimana ya? Kayak merayu-merayu, kayak apa itu sama? Apakah sama hukumnya Pak seperti itu? Gimana penjelasannya Pak Ustadz? Oke, Terima baik. kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehlah dijawab Ustadz? Ya,
Ya memang kita tinggal memilih ya. Siapa yang menjadi teladan kita. Yeah. Jangan sampai teladan itu menjadi tontonan, tontonan menjadi teladan. Jadi yang benar memang seorang muslimah ideal, dia berjalan dengan rasa malu, dia berbicara dengan rasa malu. Bukan justru malah dibuat-buat, jalannya dibuat-buat, cara bicaranya dibuat-buat, dan lain sebagainya. Maka itu bisa menjadi sebuah kemaksiatan. Atau malah menjadi sumber kemaksiatan. Maka jangan sampailah. Naudzubillah min dzalik, semoga Allah berikan kepada kita, berikan kepada keluarga kita ilmu dan juga petunjuk hidayah ya, agar kita berperilaku, berakhlak seperti hanya akhlak seorang muslim, muslimah yang ideal, yang sudah dijelaskan dalam Al-Quran dan juga hadis Nabi Muhammad SAW. Saya sapa juga Ibu Zumroh yang ada di Surabaya. Sambil memasak, ternyata di kalender Suara Muslim ada doa Nabi Musa alaihissalam. Oh ya, nah ini yang pengen tahu. Kalender Suara Muslim ini di belakang Ustadz Ahmad Ainul Yakin ada ya Ustadz ya. Kalendernya belum dibuka, masih di halaman pertama Ustadz ya. Ya memang saya sengaja seperti ini. Kalau pengen lihat tinggal buka gitu. Oh saya. Begitu ya, karena memang ada istimewa. Foto-foto ustadz-ustadz kita ini. Betul. Guru-guru kita. Nah itu yang paling senang ya, kita melihat semua asadid kita kumpul di satu frame. Itu Masya Allah senangnya. Ustadz, mohon diakhiri dengan sedikit simpulan, kemudian juga ditutup dengan doa. Monggo Ustadz. Baik. Mitra Muslim, perjalanan Nabi Musa alaihissalam sangatlah panjang dan itu merupakan skenario dari Allah Subhanahu wa taala. Terkadang skenario Allah tidak sesuai dengan keinginan kita, tapi percayalah itu adalah yang terbaik untuk kita. Seperti Nabi Musa alaihissalam yang harus meninggalkan Mesir, dan ternyata di balik itu Nabi Musa menemukan jodohnya. Bisa jadi Allah mentakdirkan kita bekerja di luar kota kelahiran kita, mencari ilmu di luar kota dan lain sebagainya. Bisa jadi itu merupakan skenario Allah Subhanahu wa taala untuk menemukan sesuatu yang baik dalam takdir kita, termasuk jodoh. Dan ternyata benar, Nabi Musa alaihissalam ditakdirkan oleh Allah bertemu dengan jodohnya bukan di Mesir, tapi justru malah di Madinah. Itulah skenario Allah yang pasti dan selalu baik untuk hamba-hambanya. Mari kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ya Ghaffar ya Rahman ya Rahim. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa li masyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك العفو والعافية اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين اللهم يا الله. Bagi mitra muslim, pendengar Suara Muslim Radio Network yang belum menemukan jodohnya atau yang belum menemukan menantunya, dengan bercerita dan berkisah tentang hamba-Mu yang baik, yaitu Nabiullah Musa alaihissalam yang bertemu dengan jodohnya, maka berikanlah ya Allah dan pertemukanlah ya Allah jodohnya ya Allah, pertemukanlah ya Allah dengan menantunya ya Allah, menantu yang baik, jodoh yang baik, yang berakhlak seperti akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang berakhlak seperti akhlak muslim muslimah yang ideal. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah suami kami, istri kami, pasangan kami, anak cucu kami, keluarga kami penghias mata, penghibur lara, penentram jiwa, dan jadikanlah kami pemimpin orang-orang yang bertakwa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, jikalau Engkau telah mentakdirkan kami untuk bertemu di taman surga dunia ini ya Allah melalui majelis ta'lim, maka
Pertemukanlah kami ya Allah Amin. di taman surga yang sesungguhnya kelak di akhirat bersama Rasulullah, bersama para nabi dan para rasul. Tidak lagi bercerita tentang nabi dan rasul, tapi para nabi dan rasul langsung bercerita di hadapan kami. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, terima kasih. Walafu minkum. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.